Slogan ulang tahun Amazing 21 Silet pantas disematkan di tanggal cantik 21 Oktober 2023. Ya, slogan Amazing itu rupanya juga pantas disematkan pada kisah sejumlah selebriti yang sejak awal karirnya hingga kini pun meraih kesuksesan dengan segala duka-dukanya, namun tetap menjalin hubungan baik dengan Silet yang selama ini mengawal dan juga merekam perjuangan mereka sebagai selebriti. Sejak awal, Silet pun mengulas dan juga mengupas perjalanan karir Raffi Ahmad sejak umur 13 tahun, berpindah ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai artis, meskipun harus tinggal di kos-kosan dengan mobil yang biasa saja. Kemudian beranjak menjadi artis yang paling laris manis di panggung hiburan hingga membangun kerajaan bisnisnya. Namun, perjalanan hidup Raffi pun tidak mulus. Selain jejak asmaranya yang penuh drama, kini Raffi pun disebut-sebut sebagai artis dengan kehidupan bak sultan. Lantas seperti apa Raffi menyadari dukungan Amazing Silet di usianya yang ke-21 tahun? Seperti apakah doa dan harapan Raffi terhadap tayangan Silet? Tak hanya Raffi Ahmad, Amazing 21 Silet juga menggambarkan perjalanan karir Ruben Onsu dan Maya Estianty sebagai selebriti. Diketahui, kedua artis ini pun memiliki lika-liku perjalanan hidup yang dramatis. Ya, seperti rumah tangga Maya Estianty yang kandas dengan Ahmad Dhani. Namun akhirnya, Maya pun menemukan kebahagiaannya setelah sempat terpuruk. Tak hanya itu saja, apa yang dialami Ruben Onsu pun tidak kalah dramatis. Perlahan-lahan menjelma menjadi artis yang diperhitungkan hingga menjadi artis yang populer. Namun, kisah cobaan hidup yang dialami Ruben keluarga, baik sakit secara medis maupun non-medis, semua terekam dalam tayangan Silet. Lantas seperti apa Ruben menggambarkan Silet sebagai teman yang membuatnya nyaman, sehingga ia pun mengucapkan doa untuk Silet yang kini berulang tahun ke-21 di tanggal cantik ini. Selain itu, seperti apa pula ucapan dan juga doa dari Hotman Paris Hutapea untuk Silet yang berulang tahun ke-21 di tanggal cantik 21 Oktober 2023. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ulang tahun Silet yang bertajuk Amazing 21 Silet yang jatuh di tanggal cantik 21 Oktober 2023 menyuguhkan kisah hidup para selebriti yang selama 21 dikawal oleh program infotainment kesayangan pemirsa Silet. Seperti salah satunya adalah Raffi Ahmad. Ya, sosok Raffi diketahui sangat lekat dengan Silet. Lantaran sejak awal meretas karir di panggung hiburan, selalu dikupas secara dalam oleh Silet. Tiba pertama kali di Jakarta, Raffi mengakui bahwa dirinya pun sempat tinggal di kos-kosan yang apa adanya. Semangat dan gairahnya dalam berkarya diakuinya tidak terlepas dari dukungan Silet. Kepada Silet, suami Nagita Slavina ini seperti berkaca. Ia pun melihat dirinya di masa lalu dan di masa kini karena semua tentang hidupnya terekam jelas jejaknya di tayangan Silet, baik suka maupun duka. Lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Februari 1987, Raffi Farid Ahmad menjejakkan kakinya di panggung hiburan di usianya yang masih 13 tahun. Sebagai tulang punggung keluarga menggantikan almarhum sang ayah, semua itu pun ia lakukan untuk membantu kehidupan perekonomian keluarganya. Ia pun rela bolak-balik Bandung-Jakarta demi mengikuti casting yang tidak selalu berhasil. Saat casting berhasil pun, ia harus puas dengan honor syutingnya di awal karir yang hanya Rp500.000.
banyak ya kalau silat tuh udah silat sendiri kan udah umurnya juga salah satu infotainment yang udah paling panjang. Jadi mungkin salah satu perjalanan hidup aku ataupun perjalanan banyak karir artis, percintaan dan lain-lain tuh ada semua di silat. Jadi mungkin aku pun salah satunya dari aku ngontrak kali ya, dari gua ngontrak dari kos-kosan gitu ya. Dari kos-kosan situ kontrak sampai detik ini aku berdiri di sini, kayaknya silat punya ini historicalnya semua. Usia berkarirnya silat tuh 17 tahun. Jadi memang benar usia awal-awal aku berkarir semuanya diliput silat. Ya seperti tadi, dari badan gue kurus, dari rambut gue belah pinggir panjang gitu, dari culun, dari SMA lah, dari kelas 1 SMA. Suka dukanya gimana sih, maksudnya di televisi menurut sendiri? Sebenarnya banyak sukanya sih, karena aku mencintai pekerjaan ini. Dukanya, sebenarnya dukanya ya kalau kita artis itu public figure pasti kan sebagian hidup kita jadi milik masyarakat. Tapi bukan duka sih, itu pilihan aja, dan aku sih udah membukakan hal itu. Demikianlah kisah hidup Raffi Ahmad mengawali karirnya di panggung hiburan. Raffi pun tinggal di Jakarta dengan mengontrak rumah. Terkadang ia pun bolak-balik Jakarta-Bandung jika sedang penat akibat padatnya aktivitas syuting. Bahkan mobil yang digunakan Raffi di awal karir pun tampak biasa saja. Perlahan namun pasti perubahan itu pun terjadi seiring ketekunan dan juga semangat Raffi dalam meretas karirnya di panggung hiburan yang penuh dengan peluh dan juga pengorbanan. Hasil pun memang tidak akan pernah mengkhianati proses. Itu pula yang kini diraih oleh Raffi. Ketika kini sudah menjadi pesohor, Raffi pun menjadi salah satu artis yang kaya, bahkan dijuluki sebagai Sultan Andara. Tak hanya memiliki rumah dan kendaraan mewah saja, Raffi pun juga membangun banyak bisnis, dari hiburan, olahraga, hingga kuliner. Seperti ibarat roda berputar, yang kadang di atas dan kadang di bawah. Raffi pun tidak pernah luput dari pencobaan. Ya, Raffi pun pernah jatuh dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Jejak-jejak kelam itu pun terekam dalam kamera silet. Bahkan dengan setia memantau perkembangannya sejak proses hukum hingga ke dalam jeruji besi. Ada saudara gue nih di sini satu orang. Ya, kamar gue apa ya? Di sini baju-baju yang sering gue pakai, pemain gue taruh sini. Terus di sini gue ada alat fitness buat meregangkan otot-otot kaki supaya oke lah kalau misalnya gue habis olahraga, kan gue suka olahraga. Sini gue simpan foto-foto gue di sini. Sebentar ya. Halo. Ya, Mas ya. Ya betul. Oke pemirsa, sekarang udah siap semuanya, barang udah dimasukin, mobil udah dicek. Ya doain aja lah, semoga perjalanan gua ke Bandung tidak apa-apa. Amin. Oh iya, begini Pi. Oh iya, pemirsa lupa, 2 hari kan lebaran. Nah. Oh iya. Kita mau ke Batu, mau ke rumahnya Pak Wali Kota.
Enggak sih, kalau mobil mah apa? Saya kebetulan suka sama otomotif, suka motor, suka mobil. Emang gitu, maksudnya suka internet ngeliat, wah ini mobil lucu nih gitu. Misalnya kalau pengen beli, berarti saya harus kerja keras gitu. Jadiin motivasi aja. Itu lagian kalau saya beli mobil palingan biasanya 2 tahun aja, 2 tahun lewat. Kalau ada pembeli yang mau beli, ada yang minat, mau dijual pelan-pelan gitu, yang gak rugi-rugi amat, saya lepas mobilnya gitu. Jadi namanya juga mobil barang kan, ya paling udah 2 tahun. Kalau ada yang lirik mobil saya suka, kira-kira harganya masih make sense gitu, udah ambil aja. Paling yang cincai lah, jadi rugi-rugi 2-3 tahun dipakai mobil turun mah. Merasa ikut bangga dan juga bahagia dengan Silet yang berulang tahun pada tanggal cantik 21 Oktober 2023. Raffi Ahmad pun secara khusus menyempatkan waktunya untuk meniup lilin dan juga merangkai doa untuk program Silet dengan amazingnya yang telah menjadi program yang paling diminati masyarakat. Selamat ulang tahun untuk Silet, panjang umurnya, sehat selalu, murah rezekinya. Wish you all the best. Amazing Silet 21, sukses untuk Silet. Mudah-mudahan Silet semakin menyilet berita-beritanya dan selalu hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun Silet yang ke-21, Amazing Silet. Hai, Arumi di sini mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-21 buat Silet, Amazing 21. Dari kisah Raffi Ahmad yang meretas karir dari titik nol di panggung hiburan hingga ia pun menjadi artis populer. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Menjadi rekan seperjalanan bahkan saksi hidup Raffi Ahmad dari titik nol karirnya di panggung hiburan hingga menjelma menjadi Sultan Andara. Program Silet dalam ulang tahunnya yang bertajuk Amazing 21 Silet juga menjalin hubungan yang baik dengan Ruben Onsu. Ya, Ruben mengaku bahwa Silet adalah saksi dirinya meretas karir di panggung hiburan hingga menjadi sosok artis yang sukses. Karirnya sebagai presenter hebat dimulai saat Ruben bergabung dengan grup Lenong Bocah. Dalam wadah itulah, jiwa komedinya pun mulai berkembang dan dipercaya menjadi bintang di beberapa acara televisi. Tak hanya di panggung komedi, pria kelahiran Jakarta 15 Agustus 1983 itu pun kemudian merambah ke dunia akting dan juga melebarkan sayapnya ke bisnis kuliner. Aku di tahun 93 di TVRI dulu, terus baru gabung sama ke Sanggar Ananda tuh di tahun 97 akhir deh pokoknya gitu. Terus udah nggak sampai sekarang aku nggak ngitungin udah berapa lama berkarir. Terus apa yang sudah, ya itu pencapaian itu kan biasa kan ada target ya, 15 tahun berkarya, ini berkarya gitu. Gua mah lebih suka ngerayain orang lagi tahun orang berkarya gitu ya, karena ya perjalanan gue ya likak-likuk ini, wah kayaknya kalau gue harus flashback lagi, gue harus ini lagi. Kalau yang bagus ya bagus, kalau yang luka kan akan jadi luka. Gue selalu kalau jadi kalau jadi artis ya gue tertib aja, nggak pernah buat mau ini ya gue di ruangan tunggu gue harus ada gini kan ada tuh ya, banyak tuh ya. Enggak sih, sampai sekarang gue biasa aja. Gue lebih suka istirahat di mobil, kalau udah ready gue baru turun. Dan gak kepengen bikin lapak di lokasi syuting gitu. Karena gue udah ada, gue lebih sukanya dari rumah nganter anak sekolah, kantor. Udah saya gitu memberikan reward buat diri saya gini, oh ternyata gue tuh masih mau belajar ya. Gue ternyata pasti pengen tahu ya gitu. Seneng gitu, baru udah oke, baru nambah alat lagi. Kayak salah satu contoh nih, me time-nya gue itu membuat sesuatu yang baru lagi. Jadi gue selalu bilang sama, ya maksudnya yang kerja sini, ya lu gagal, emang gue suruh squat jam, emang gue setrap, emang gue kurangin gaji, enggak kan gitu. Tapi maksud gue tuh kepinginnya kayak ketika gue lagi me time gitu, gue butuh tim yang ya ketika gagal jangan coba, tapi kita gini pak. Nah itu gue kayak rusak waktu me time gue gitu. Jadi ketika saya lagi mau itu ya buat sesuatu yang baru, ya lu gagal coba lagi, gue lagi punya waktu nih buat lu nih.
Berada di tangga puncak kesuksesan sebagai artis dan pebisnis, Ruben Onsu tetap menjalin hubungan baik dengan redaksi Silet. Apalagi sebagai salah satu infotainment yang paling diminati masyarakat. Hanya bersama Silet, Ruben pun merasakan kenyamanan untuk dirinya berbagi cerita lika-liku hidupnya. Seperti saat ia menghadapi ujian baik dari segi medis maupun non-medis. Dan di hari yang berbahagia ini, Ruben pun secara khusus merayakan ulang tahun Silat ke-21 dengan doa dan ucapan selamat dari lubuk hatinya. Karena itulah, Ruben Onsu juga menyempatkan diri meniup lilin untuk merayakan Amazing 21 Silet di tanggal cantik 21 Oktober 2023. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Silet. Pokoknya untuk Silet panjang umur ya, semua yang bekerja diberikan kesehatan dan semua yang bekerja diberikan sebuah kreativitas yang begitu luar biasa. Dan Silet selalu menjadi infotainment yang terdepan dan selalu menjadi infotainment yang disayang oleh semua pemirsa dan dinanti. Dan selalu memberikan rating yang bagus untuk pemirsanya ya. Terima kasih untuk Silet dan yang sudah selalu menjadi bagian perjalanan saya dan juga keluarga ya. Happy birthday. 21 tahun itu perjalanan yang panjang sekali loh untuk Silet. Tapi kalau saya benar-benar ya kasih apresiasi besar buat Silet. Kalau dari aku ya seneng ya. Ya memang terkadang untuk sebuah media itu kan ada yang ya plus minus gitu. Cuman dari semua infotainment ya aku lebih seneng nge-share kehidupan aku, nge-share kehidupan keluarga itu ya di Silet. Karena apa? Ya karena saya tahu banget background dari Silet ini seperti apa. Dan yang paling penting adalah Silet itu selalu membuat nyaman narasumbernya. Itu yang jadi kita seneng kayak pengen cerita lagi gitu. Kalau aku nerimanya itu sakit kan. Karena ya memang HB-nya 4. Dan menurut dokter kok lu bisa sih masih bisa berdiri. Lah gue masih jorok-jorokan di acara TV. Masih bercanda-canda waktu itu pas lagi sama Denny Cagur sama Po Alpa. Bintang tamunya gue inget banget Indra Brookman. Jadi ya gue gak ada rasa apa ya gitu. Nah dinyatakan kritis itu di siang hari. Lagi meeting. Nah terus saya bilang saya nggak bisa ninggalin pekerjaan saya yang ini gimana ya, kan kita setiap bawain acara kan pasti nggak boleh tuan rumah itu hilang semua gitu, jadi harus ada yang jaga. Seperti yang saya bawain acara di siang hari talkshow juga gitu kan. Jadi gimana ya ini kalau gue mendadak kayak gini, saya tuh nggak tega meninggalkan pekerjaan saya. Dan itu posisinya udah jam 4 sore dan saya harus live jam 6:30. Lu mau nyari siapa? Bintang tamu gitu. Jadi saya menggantinya gitu. Jadi saya nggak kuat kok, emang nggak ada rasanya. Saya video call sama dokter disuruh begini tangan gini, nggak ada goyang, nggak ada apa gitu. Dia juga aneh deh, intinya ke sini aja dulu gitu. Kesana kan harusnya cuma transfusi, lo boleh pulang katanya. Sampai sana saya langsung dimasukin langsung masuk ICU ya. Dia bilang ya memang lo harus fokus karena nih lihat ya, saya baru sadar ternyata kemarin tuh jari tangan saya itu nggak ada darahnya. Ini mah udah ada darahnya, udah merah, udah ada ini. Kemarin tuh putih semua. Lah kan gue nggak ngehin ya. Maksudnya emangnya lu bangun tidur lu giniin darah lu kan nggak pernah. Jadi maksud gue gini, hah? Ini saya nggak pernah terjadi dalam hidup saya gitu. Cek kan semuanya gitu. Ya maksudnya apakah ada ambeien atau ada apa? Nggak ada sama sekali, nggak pernah ada mimisan atau mungkin yang lain, batuk nggak ada, biasa aja. Makan ya normal, nggak ada diet. Naik berat badan sama kayak orang lain aja ya. Lu makan banyak, lu gede. Lu minum fiber, apapun yang intinya mengencerkan BAB, lu BAB normal biasa aja, nggak ada rasa itu. Jadi gejala yang disebutkan sama dokter itu gue nggak rasa gitu. Tapi ya ketika hasil darah kayak gitu, lu mau ngomong apa? Ya mungkin saya salah satu orang yang mungkin masih bisa dibilang kuat dengan HB itu gitu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh. Untungnya saya itu orang yang selalu rutin melakukan cek darah gitu. Untungnya gitu. Coba kalau kemarin dari 4 terus menurun kan itu berbahaya gitu. Benar, karena kan darahnya belum masuk full total. Saya pun masih ada beberapa lagi harus masih transfusi darah lagi gitu. Jadi ya back to normal seperti yang lainnya butuh waktu. Saya pun
ya hanya bisa senyum, hanya bisa mendoakan saja. Untuk saya mendoakan saya sendiri gitu, semoga saya bisa melewati ini dengan baik gitu. Makanya kalau dibilang saya melakukan mukanya ini ya benar, ya yang mereka lihat ya benar. Ini gue juga nggak ada kayak make upan dalam hidup gue mah gitu. Jadi ya gimana ya, nggak mau mengeluh, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat saya juga untuk bisa terus sehat, terus menjadi yang terbaik. Kalau kenapa seperti itu ya saya nggak tahu. Ya itu saya bilang kalau sakit itu kayaknya udah pilihan ya, udah dari Tuhan ya. Kalau itu sih buat saya bilang itu sih, karena Tuhan yakin saya kuat, saya bisa ngelewatin, ya pasti saya bisa gitu. Itu sih bahasa yang menenangkan saya gitu. Tapi kenapa saya tidak cerita itu, saya tahu banget istri saya sangat amat mencintai saya gitu. Jadi saya takutnya dia kepikiran, saya takutnya dia apa gitu. Dia saya batuk aja nengok ya, saya misalnya belum makan aja khawatir. Jadi saya kepengennya gini, udah lu jangan fokusin ke gue gitu. Saya takutnya malah nanti dia jadi nggak fokus ke anak-anak. Hidup saya ya saya kepengennya anak saya lebih utama, anak saya lebih banyak. Lu punya banyak waktu deh buat anak gue, jangan ke gue nya gitu. Karena gue udah tahu, gue udah gede lah, gue tahu apa yang gue mesti lakukan gitu. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk gue akan berdiri tegak untuk kalian gitu. Gue berdiri tegak untuk nih, kalau ini kan kita sama Silet wawancara jelas. Ke Silet aku bisa kasih duduk di mobil nyaman gini, aku nyaman sekali bercerita. Saya sebagai orang yang seperti punya ruang bisa menjelaskan, ini begini loh, begini rasanya, ini gini. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Silet. Happy birthday dear Silet, happy birthday to you. Happy birthday Silet, semoga semakin sukses, semakin maju, semakin hebat, semakin menjadi pilihan favorit para penonton TV. Ya. Hai Silet, aku Boy William, happy birthday yang ke-21 tahun. Top untuk kalian dan selalu ngeluarin berita-berita yang seru, yang satu Indonesia suka pengen ngikutin update-update-nya. Silet, good job. Tak hanya Ruben Onsu, rasa sukacita pun juga dirasakan oleh Maya Estianti atas ulang tahun Silet yang ke-21 di tanggal cantik 21 Oktober 2023. Bagi Maya, infotainment Silet telah menjadi saksi drama perjalanan hidupnya. Diakui Maya, Silet selalu menjadi kawan perjalanan hidupnya sebagai musisi yang memiliki ciri khas. Walau sempat terpuruk karena perhara rumah tangganya dengan Ahmad Dhani yang berujung perceraian, hingga dirinya sukses bangkit lagi dan menemukan kebahagiaan hidupnya bersama pasangan hidupnya yang baru, pengusaha Irwan Musri. Maka secara khusus, Maya meniup lilin ulang tahun dan mengucapkan selamat untuk Amazing 21 Silet di tanggal cantik 21 Oktober 2023. Dari dulu emang hobinya cari uang gitu kan, dari sebelum menikah kemudian bercerai sampai menikah lagi tetap aja cari uang terus, emang hobi sih gitu. Janji Allah yang namanya di setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan, itu benar banget, dan Allah bersama orang sabar, dan setelah sabar tuh pasti akan ada namanya kebahagiaan yang akan menjemput. Itu udah aku lewati dan aku alamin. Jadi itu Silet yang gak pernah aku lupa adalah dia selalu membela aku pada saat aku berkasus. Aku selalu punya utang budi lah sama Silet, dan aku senang banget Silet masih eksis sampai hari ini karena selalu memberikan berita-berita yang nggak fitnah buat aku, karena Silet selalu memberikan berita-berita yang berimbang. Jadi aku bangga Silet bisa mengarungi tahun ke tahun dengan baik gitu. Wow, Silet 21 tahun tuh hebat banget karena bisa sampai sekarang ya, aku bahagia banget karena tuh 21 tahun tuh itu aku ngelahirin Al Ghazali. Jadi aku mendoakan mudah-mudahan Silet tetap menjadi sebuah tayangan yang selalu mengedepankan tidak fitnah, selalu mengedepankan keberimbangan, dan selalu membela orang-orang yang benar.
Ya, dan dulu kan emang silat mengikuti perjalanan aku ya kan, dan aku benar-benar teman baik dengan silat sama Pak Will and Family ya kan. Jadi aku sekarang dulu. Happy birthday silat. Selamat ulang tahun silat. Ke-21 tambah beruntung, bernasib baik, dan pokoknya menjadi tayangan yang selalu menebarkan kasih sayang, cinta dan kasih, selalu mengedepankan berita yang berimbang dan tanpa fitnah, tanpa mengadu domba terutama ya. Keluarga besar silat dan juga Bu Fitri, happy birthday, wish you always the best. Jangan lupa saksikan silat setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 pagi. Silat makin bagus, makin berjaya, makin memberikan informasi yang inovasi, kreatif. Gak hanya cuma gosip aja, tapi kedepannya bisa jadi tambah lebih baik. Langgeng terus kerjasamanya, terus habis itu sukses terus lah buat kedepannya. Aku doain. Selamat ulang tahun untuk silat. Semoga makin berjaya terus, makin sukses. Aku doain buat tim-timnya bisa tambah lagi honornya. Amin. Amazing banget sih sampai 21 tahun. Gak nyangka, berarti kan kelihatan silat juga udah dewasa, gua makin tua. Sukses, selamat ulang tahun buat silat. Semoga memberitakan berita-berita yang baik, yang bisa bawa hal yang baik buat anak-anak muda sekarang. Yeay, amazing buat silat ya, 21 tahun sudah ya. Semoga tumbuh terus ya, berkembang terus, ratingnya tambah tinggi. Wah, tambah kinclong pokoknya buat silat. Sukses. Selamat ulang tahun silat yang ke-21 tahun. Semoga tambah sukses dan menjadi manfaat buat sesama. Halo pemirsa silat, selamat ulang tahun buat silat yang ke-21. Mudah-mudahan silat bisa menjadi nomor 1 ya untuk berita infotainment di dunia pertelevisian Indonesia. Amin. Dari apresiasi Ruben Onsu dan Maya Estianty untuk Amazing 21 Silat yang sudah setia menjadi kawan perjalanan hidup mereka sebagai selebriti. Lantas, seperti apa Amazing 21 Silat di mata Hotman Paris Hutapea yang kemarin juga berulang tahun ke-64? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Selain tetap menjalin hubungan baik dengan para selebriti seperti Ruben Onsu, Raffi Ahmad, dan Maya Estianty, sejak dahulu silat juga menjalin hubungan yang baik dengan pengacara Hotman Paris Hutapea yang kemarin berulang tahun ke-64. Ya, Hotman Paris pun turut bahagia atas hari jadi program silat yang ke-21 tahun yang bertajuk Amazing 21 Silat. Memiliki usia yang terbentang panjang sebagai suatu program televisi yang paling diminati masyarakat dengan meraih banyak prestasi. Dan seperti ibarat sosok memukau Putri Aryani yang telah berhasil menggebrak panggung dunia melalui ajang pencarian bakat America's Got Talent, di mana ia pun juga tampil memeriahkan perayaan ulang tahun Hotman Paris dengan menyuguhkan 5 lagu. Seperti halnya Putri Aryani yang mempunyai kualitas vokal yang mampu menggetarkan kalbu penonton, Amazing 21 Silat pun kian memikat para pemirsa setianya. Maka seperti inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh Hotman Paris ketika ikut merayakan ulang tahun Amazing 21 Silat.
tahu Bang Hotman punya rahasianya. Kebiasaan berenang, saya itu renang jam 5 subuh. Jam 5 subuh dan pada saat renang tersebut banyak benar inspirasi datang. Baginya menjadi penenang. Puluhan tahun lalu, jauh dari hingar-bingar ibu kota, seorang anak muda dan latih boti di Sumatera Utara memulai mimpi besar. Melalui kesungguhan dan kerja kerasnya, ia mampu menembus batasan menjadi figur terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian bersemangat. Sebagaimana tadi Pak Prabowo, tetaplah bekerja keras. Saya ini juga dari kampung, tapi saya bisa menaklukkan Jakarta. Kalian juga bisa begitu, ya. Keberhasilan itu ada di tanganmu, ada di pikiranmu, bukan di tangan orang lain. bukan kadang-kadang juga tapi sering. Sering kata kakak lo. Sering tapi masih dalam batas-batas bisa dimaafkan. Langsung diganti dengan transfer uang yang besar. Pantes kata kakak sabar. Transferannya masih sini udah datang. Terima kasih udah stand by my dad and my mom and my family. Dan semoga Bapak diberkati dengan umur yang panjang. Terima kasih semua. Amin. Kakak dikit lagi kak, sebagai syarat aja kak, dikit lagi buat suami tercinta. Tadi kan kalau Frank minta perbanyak istirahat. Felicia tetap harus tahu. Happy birthday, Hotman Paris. Oke, 3, 2, 1, happy birthday Hotman Paris. Mesra dikit dong, aduh. Peluk, cium. Jangan kaku lah, Frank. Masa kan? Jarang-jarang dipeluk bapak ya. Orang Batak gitu, jarang pelukan kita. Yang penting cinta, sayang aja sama anaknya. Uang sekolah semua diberesin. Kalau putrinya, borunya nomor 1 ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seneng banget, happy, dan terima kasih juga buat Om Hotman sudah mengundang Putri di acara ulang tahunnya. Jadi total bawain berapa lagu tadi, Bu? Tadi 5. Dan pilihannya mungkin atas Tadi Putri atau Bang Hotman? Iya. Tadi ada yang Putri pilih juga. Tadi menyenangkan sekali, excited, pokoknya seru banget. Alhamdulillah. Tadi Putri cuma bilang happy birthday Om Hotman, semoga selalu sehat, selalu bahagia, semakin sukses. Let me show. Selesai, terima kasih semuanya. Dan Hotman bahagia. Makin sadar umur itu bukannya makin panjang tapi makin pendek. Betul. Jadi Hotman tetap bekerja dan juga menikmati hidup. Apa yang sudah saya capai selama 38 tahun sebagai pengacara, sudah tiba waktunya saya nikmati pelan-pelan, tetapi tetap bekerja. Wow, akhirnya Silet ulang tahun yang ke-21 tahun ini. Selamat ulang tahun Silet, tetap menjadi infotainment yang memberikan berita-berita yang menarik ya. Dan juga yang pasti tajam setajam Silet. Halo, Clarence Nugroho ingin mengucapkan happy birthday buat infotainment Silet. Semoga infotainment Silet semakin menyilet-nyilet dan semakin baik informasi yang diberitakan. Sukses terus untuk Silet. Happy birthday. Kami, segenap redaksi Intens Investigasi, turut berbahagia atas amazingnya perjalanan Silet ke-21 tahun. Tentu bukan usaha yang mudah hingga berada di titik ini. Maka kami pun mengaturkan doa serta memberikan semangat agar Silet selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat dan terpercaya hingga jaya selalu.